Dari sebesar di sini saya akan bahas semua foreshadow atau petunjuk yang Oda berikan kepada kita terkait jika Luffy ini memang benar makan Hito no Mi model Sun God Nika. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal yang bersih menarik seputar One Piece hanya di channel Devil no Mi. Saya pastikan sebelum kalian komen atau cuma baca dulu doang, kalian tonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah, oke, di sini kita akan bahas kegilaan atau keluar biasaan, kejeniusan, pokoknya ya semua kata-kata yang luar biasa lah untuk Oda Sensei, terutama terkait apa yang baru saja terjadi nih di chapter terbaru yang bahkan sampai trending di dunia, lebih tepatnya di Twitter, dan ini benar-benar menggegerkan seluruh komunitas One Piece, lebih tepatnya komunitas anime juga, dimana ternyata sudah banyak sekali petunjuk yang Oda berikan kepada kita, dan memang sudah ada beberapa juga yang mendapatkan petunjuk sih, cuma masih bingung akan dibawa kemana dari kata-kata Oda ini. Dan akhirnya di chapter 1044 Oda mengakumulasikan semua petunjuk tersebut menjadi satu kesatuan. Ya ibaratlah jika ada banyak benang merah yang kemana-mana, tapi di chapter ini akhirnya semuanya nyatu ke satu jarum saja, yang itu sangat wadaw banget. Atau bisa dibilang chapter itu adalah salah satu ultimate chapter dari apa yang Oda bangun selama ini. Dan mari kita bahas satu persatu hal tersebut. Kita akan mulai dari perkataan Oda secara langsung ya, seperti SBS, wawancara, dan yang lain-lain. Pertama, akan kita mulai dari permainan kata dahulu. Ya, buat yang udah biasa ngikutin One Piece dari dulu, Oda emang selaku orang Jepang selalu mainkan kata-katanya dengan idiom-idiom yang menarik, bahkan dari beberapa kanji yang berbeda saja bisa dibaca dan berarti berbeda juga. Sini mari kita mulai. Dimana ada yang pernah bertanya ke Oda Sensei terkait angka-angka yang ada dan hubungan dengan pengguna buah iblis di kru topi jerami. Dimana Luffy Gomu-Gomu yang berarti angka 5 dan angka 6. Ya 5656 lah. Ini cukup jelas lah ya, antara Go ini 5 dan Mu ini 6. Lalu ada Chopper Hito yang berarti 110 Robin Hana yang berarti 8787, dan Brook Yomi yang berarti 4343. Dimana angka yang tersisa yang belum ada adalah angka 2 dan angka 9. Yang bisa dibaca itu Nikyu atau Nika. Dan si penanya ini bilang, apa mungkin Kuma akan menjadi kru berikutnya karena dia memakan Nikyu no Mi. Dan kita lihat jawaban Oda yang terlihat pura-pura kaget lah, seperti biasa ngeles dan malah langsung di skip. Ternyata buah iblis yang dimaksud dari angka 2 dan 9 ini adalah Nika. Waduh banget. Udah lama sekali ya, itu pun di SBS volume ke-59. Tapi kalau gitu, berarti posisi 56 alias Gomu yang sebelumnya jadi kosong nih. Kira-kira diisi oleh apa ya? Dan dimana ada juga yang bertanya kepada Oda ini, bagaimana jika manusia memakan buah iblis Hito? Ini di SBS volume ke-20, dimana masih belum ada pemakan Hito luar biasa seperti ya Mythical Zoan, contoh Sengoku dan juga Onimaru. Karena baru Chopper saja yang memakannya, dan diperlihatkan Chopper pun awalnya dari binatang menjadi manusia. Yang ingat lagi-lagi untuk Chopper ini, kita belum tahu ya dia ini modelnya apa. Jadi ya ini sebenarnya akan saya buat teori terpisah terkait Chopper, tapi nanti saja. Dimana jawaban Oda dari pertanyaan itu adalah, aku bisa berkata jika kau makan Hito, mereka akan menjadi lebih manusia. Jadi secara dasar orang akan hidup lebih seperti manusia. Ya kau bisa katakan seperti itu ya. Atau tapi mungkin ya kabur. Waduh, Oda malah langsung kabur. Intinya become more human. Inilah yang sebenarnya terjadi kepada Luffy Senchou. Dimana di SBS volume ke-7 jauh lebih mundur lagi, ada yang bertanya kepada Oda terkait alis Sanji yang berputar, dan dia mengejeknya. Lalu Oda memberikan jawaban yang cukup keras. Kau diam duduk di situ, sekarang dengarkan. Matahari, the sun, bulan, dan bumi semua berputar dalam lingkaran atau dalam porosnya lah. Dan jika bumi berhenti berputar, seluruh planet akan terjadi pasang yang luar biasa, dan itu akan menyebabkan kiamat.
Jadi sekarang ingat alis Sanji yang akan memberikan kekuatan ini. Dimana hal ini pun pernah saya bahas di video khusus terkait Sanji ya, kekuatannya yang cukup mencurigakan. Dan ternyata terkonfirmasi jika Sanji juga adalah modifikasi dari Germa. Dan di sini Luffy dengan alis melingkarnya, berarti itu akan membawa kedamaian juga nih untuk Luffy Senchou. Lagi-lagi ini foreshadow Oda yang luar biasa. Dan di SBS volume ke-33 ada yang bertanya ke Oda terkait lirik lengkap lagu yang dinyanyikan Luffy di Skypiea. Ini sebenarnya lagu yang cukup epic sih, karena ya walaupun aneh tapi mempunyai lirik yang menarik ya. Kurang lebih lirik lengkapnya seperti inilah jawaban dari Oda Sensei, yang waduh banget kan, pas banget dengan apa yang terjadi kepada Luffy sekarang. Dan di SBS volume 65 juga ada yang pernah bertanya kepada Oda, kenapa Luffy karakter utama tapi diberikan buah iblis yang terlihat lemah seperti itu, dimana orang-orang yang lain dengan buah iblis keren? Dimana jawaban Oda pun di sini cukup menarik. Ya itu benar, ini memang menjadi misteri ketika kau lihat orang lain dengan kemampuan yang sangat keren dan sangat kuat. Jawabannya sangatlah simpel, aku memiliki kemampuan yang paling gila di dunia. Di sini Oda menggunakan term the most ridiculous ability, jawaban yang persis sama dengan yang baru saya katakan di chapter 1044, yaitu the most ridiculous power in the world. Dan Oda pun melanjutkan, jika protagonis di sini adalah tipikal orang kuat, aku ragu dapat membawa cerita ini cukup lama. Jadi tidak peduli seberapa serius cerita ini berjalan, Luffy akan terus memanjang dan membesar. Dia akan memberiku kesempatan untuk terus berlaku bodoh. Itulah sebenarnya jenis manga yang ingin aku buat. Nah, dimana yang cukup baru atau bahkan terbaru sih bisa kita bilang, ini diambil dari beberapa wawancara lah yang ada, mulai dari editor atau Oda sekalipun. Dimana Oda di Jam Festa akhir tahun lalu dia berkata, akhir dari Arc Wano Kuni akan sangat mencengangkan dan mengagetkan. Jadi siapkan diri kalian, fokuslah sama karakter utama kita alias Luffy. Dimana editornya pernah berkata juga di, kalau tidak salah di tahun 2019 atau 2020, bahwa buat kalian-kalian yang belum mengikuti One Piece di Arc Wano Kuni ini, segera baca sekarang juga sebelum Oda mengeluarkan misteri-misterinya. Dan inilah yang sebenarnya terjadi. Kita mendapatkan twist yang sudah dibuat dari 97 terkait Gomu-Gomu, dan ternyata itu semua bubar atau salah karena itu adalah Hito-Hito. Ini saja sebenarnya sudah menjadi twist yang mencengangkan kita semua. Dan yang nggak baca Wano Kuni alias cuma nge-skip arc ini, wadaw bakal kena spoiler dan cuma bisa bilang, loh, buah iblis Luffy ternyata bukan itu ya. Padahal kita-kita yang mengikuti manganya mingguan langsung tahu perkembangannya dan bahkan tahu hype-nya seperti apa ketika dari chapter 1043 ke 1044 yang harus nunggu 2 minggu. Wah, ini sih gila banget. Nah, sebelum kita masuk ke foreshadow luar biasa yang ada dari chapter-chapter One Piece, kita akan bahas dulu beberapa fakta menarik yang ada. Dimana dengan disebutnya buah iblis Luffy ini, maka ini menjadi buah iblis kelima dengan sebutan yang sangat berbeda. Pertama adalah buah iblis Enel yang disebut sebagai invincible atau tidak terkalahkan lah. Yang kedua adalah buah iblis Kurohige yang dia menyebutnya sebagai unique devil fruit atau yang paling berbeda. Lalu yang ketiga itu adalah buah iblis dari Torao, di mana orang-orang menyebutnya sebagai ultimate devil fruit. Dan keempat adalah buah iblis Katakuri yang bahkan Oda mengubahnya dari Logia menjadi Paramecia tipe spesial. Dan sekarang yang kelima adalah buah iblis Luffy yang disebut sebagai buah iblis legendary atau bahkan most ridiculous yang gila banget. Yang dia kalian sadar semua buah iblis 1-4 tadi ada hubungan dengan Luffy semuanya. Mulai dari Enel yang dapat counter Luffy lah, lalu buah iblis Kurohige yang ke-8 di mana Luffy adalah sun atau matahari yang juga keduanya sangat mirip bentuknya. Atau buah iblis Katakuri yang mirip banget dengan karet nih dari buatan Luffy. Atau Torao yang dapat modifikasi apapun yang mungkin akan ada hubungan dengan awak kening dari Luffy saat ini. Nah, masalah Kurohige dan Luffy ini pula jadi mengingatkan saya ke duel di antara dia dan Portgas DS ketika Entei dari S beradu dengan buah iblis Kurohige, di mana disebutkan apakah matahari atau kegelapan siapa yang akan menang. Yang pas lah Luffy sebagai Sun God atau matahari, tapi dia juga mewarisi tekad dari S ini, yang pas sudah jadi musuh utama Luffy nanti untuk sang kegelapan. Serta beberapa fakta menarik lainnya seperti Oda berkata jika Luffy mewarisi bunga matahari atau sunflower di SBS, dan nama kapal dari Luffy pun Thousand Sunny yang dibentuk seperti bunga matahari, padahal itu kan singa. Aduh. Nah,
Lalu ini nih yang udah berikan tipis-tipis di chapter One Piece. Kita akan mulai dulu nih dari yang tadi kita bahas alias Thousand Sunny. Jika kalian perhatikan awal kemunculan Iceberg, dia berkata jika tadinya dia ingin berikan nama yang sangat luar biasa dan kuat ke kapalnya itu dengan nama King of the Beast, yang lagi-lagi itu adalah sebutan dari Kaido, yang akhirnya namanya diganti menjadi Thousand Sunny, yang dari Kaido menjadi Luffy nih, terkuat dari Kaido strongest creature menjadi ke Luffy. Serta kita pun dilihatkan cara membuat buah iblis buatan tumbuh di Public Smile. Mereka menggunakan cahaya yang diambil dari bunga matahari juga. Ini Oda sangat detail banget sih, parah banget. Lalu momen Luffy membanting Kaido di chapter 1044 pun ini mirip sekali dengan momen Luffy membanting Oars di chapter 497. Dan jika kalian perhatikan orang-orang yang di sebelahnya, mereka membicarakan hal yang sangat serupa terkait daun atau fajar dan matahari. Ini Oda benar-benar jenius banget sih, ngebawanya jauh banget. Dan di chapter 685 ketika Momonosuke bertanya bagaimana cara berubah ke mode manusia lagi, di situ Luffy menjawab, aku bukan Zoan, jadi aku tidak tahu caranya. Padahal kita di prank juga Luffy ini Zoan bos. Serta di Fishman Island pun ketika ngomongin Kurohige yang mencuri buah iblis, Chopper iseng ngomong kalau jangan-jangan saya akan diincar oleh mereka. Dan di sini Usopp ngejek dengan bilang siapa coba yang mau buah iblis Hito-Hito. Dan wadaw banget Luffy makan Hito-Hito yang pastinya orang-orang pada pingin juga. Nah mengenai Sun God ini pula udah sering Oda ucapkan, dimulai dari anak Kalgara yang akan bertemu dengan Sun God ketika dia menjadi tumbal di Skypiea, atau di Elbaf ketika Mother Carmel berkata Sun God mendatangkan ketenangan di dunia ini. Yang sejujurnya kakek Hio pun pernah berkata jika Luffy adalah dewa pelindung atau guardian deity yang disebut sebagai Wisdom King. Yang saya jadikan video khusus lah terkait buah iblis Luffy adalah Mythical Zoan Hito-Hito no Mi model Wisdom King. Tapi ternyata Oda ngambil spesifiknya sebagai Nika saja. Nyaris bos. Tapi bahasan semuanya sama kok terkait Nika ini, jadi kalian bisa cek ya untuk videonya. Serta yang ironik adalah apakah kalian sadar dimana cuma Jinbei lah yang Oda buat mendonasikan darahnya kepada Luffy setelah dia bertarung melawan Hody, dan bukan saja Jinbei sebagai bagian dari Sun Pirates, tapi Wuspu pun berkata jika ada hubungan antara Sun Pirates ini dengan Sun God Nika. Dan yang lebih gila lagi, apakah kalian sadar judul dari chapter itu apa? Ya benar, Towards the Sun, yang wadaw banget. Masalah ini juga sebenarnya sudah pernah saya bahas lengkap di video mind blowing matahari yang selalu ada di One Piece. Mungkin kalian bisa cek ya karena ini bener-bener wah gila, pas banget nih. Serta beberapa kemiripan Luffy dari Drums of Liberation dengan aksinya di Skypiea mah udah sering dibahas lah ya di channel ini dan di banyak-banyak yang lain. Jadi pasti kalian sudah tahu. Dan satu yang menurut saya paling gila adalah mengenai topi jerami Luffy dan Will of D, dimana D ini jika dibalik akan menjadi seperti setengah tersenyum, yang bisa jadi Nika sebagai senyuman juga kan, tapi bisa juga sebenarnya itu adalah setengah matahari yang tenggelam. Karena jika kita masukkan lebih dalam lagi untuk topi jerami Luffy, jika kita lihat warnanya itu benar-benar seperti fajar atau dawn. Di senyuman, fajar, sun, Nika, Joy Boy, wah ini sih semuanya berhubungan banget. Oda benar-benar gila parah. Dan di penutup ini menurut saya sangat OP parah sih. Kalian bisa tahu ya lirik dari Sake Binks yang berkali-kali saya sampaikan ini akan berhubungan dengan akhir dari serial One Piece. Apalagi ada kata-kata love tale di dalamnya. Dan ada lirik seperti ini di lagu tersebut. If you lost your nerve, this breath could be your last. Maksudnya ini adalah Luffy yang mati yang kita lihat di chapter lalu. Dimana lanjutannya, but if you just hold on, the morning sun will rise. Nah loh, morning sign atau dawn atau fajar atau Sun God Nika akan datang. Dan inilah dia Luffy yang juga menjadi Sun God Nika. Tapi masih belum selesai nih, masih ada lanjutannya. Dimana lanjutannya adalah but don't look so down, for tomorrow night the moon will also rise. Waduh, apa nih yang dimaksud the moon di sini? Dimana sebelumnya Sun adalah Luffy, jangan-jangan moon ini adalah Babang Zoro dan akan bangkit juga. Menarik sekali. Luffy sebagai matahari dan Zoro sebagai bulan yang juga Oda sering tampilkan ke kita paralel di antara kedua orang ini. Dan bukankah Oda pernah menyebutkan jika Shanks adalah matahari dan Ben Beckman adalah bulan? Dan jika dimiripkan antara Luffy dan Shanks serta Ben dan Zoro, maka Zoro bulan, dengan begitu berarti Zoro akan dibangkitkan juga. Gila banget. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah.
Serta buat kalian juga nih yang wibu tapi malu terlihat wibu, yuk kalian bisa pesan outfit dari DNM Merchandise untuk meningkatkan status wibu kalian hanya dengan satu sentuhan saja, anjay. Buktikan intelektual dan banggakan pengetahuan One Piece kalian di tongkrongan dengan DNM.merch ini. Coba dan rasakan bagaimana produk dan layanan kami bekerja jika dalam 7 hari sejak waktu pembelian Anda merasa tidak puas atau puas tapi berubah pikiran, uang akan dikembalikan 100%. Jadi miliki sekarang, kami sudah siap untuk mengirimkan produk langsung ke depan pintu rumah Anda. Ingat, ini adalah penawaran bebas resiko. Langsung klik link di deskripsi video ya. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.